Langsung saja biar tidak terlalu malam. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang evaluasinya, terus standar kinerjanya, maka malam hari ini kita akan belajar tentang metode dan bias dalam penilaian kinerjanya. Metode itu apa? Kalau seperti kemarin kan kalau standar itu kan tolak ukur, berarti kalau metode Cara. atau teknik atau alat yang dipakai. Jadi, metode evaluasi kinerja adalah suatu cara yang dapat dipergunakan dalam mengukur atau mengevaluasi kinerja karyawan. Melalui metode yang tepat, maka hasil dari evaluasi kinerja akan diperoleh hasil yang akurat. Metode evaluasi ini seringkali mengalami beberapa bias atau tantangan, sehingga dalam hal ini penentuan metode yang tepat harus benar-benar diperhatikan. Metode evaluasi kinerja menurut Mattis and Jackson dibagi menjadi dua, berdasarkan orientasi masa lalu dan berdasarkan orientasi masa depan. Kita mulai dulu dari metode berorientasi masa lalu. Metode berorientasi masa lalu artinya penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa yang lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya atau kinerja mereka sebelumnya. Jadi inti dari masa lalu itu, kalau kita melihat masa lalu itu intinya apa? Dalam kehidupan. Kita kan memang semua manusia itu sekarang berpikirnya untuk masa depan, tetapi masa lalu itu kan selalu memberikan pembelajaran. Pembelajaran untuk kita mendapatkan langkah ke depan. Menjadi lebih baik, Bu. Menjadi lebih baik. Sama kayak yang pacaran, yang punya pasangan, yang udah jadi mantan. Kadang kan biarpun udah jadi mantan tetap diingat-ingat kan. Ngapain? Betul, Bu. Buat mereka menyesal. Buat mereka menyesal dan membuat diri sendiri berubah menjadi lebih baik. Begitupun dengan evaluasi kinerja. Dengan mengetahui kinerja kita di masa lampau, maka kita akan mempunyai catatan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Apa saja metode yang bisa dipakai yang berdasarkan orientasi masa lalu? Yang pertama yaitu rating scale atau berdasarkan skala. Rating itu apa? Skala? Penilaian. Penilaian, Ibu. Level. Kalau Level. itu jangan cuma separuh gitu ya. Rating scale adalah penilaian. Langsung penilaian. Itu ada lanjutannya itu. Rating scale apa? Rating level Level, Bu. atau Tingkatan. Tingkatan. Ibu. tingkatan atau peringkat. Jadi kalau pakai metode rating scale itu mengevaluasi kinerja karyawan diberikan peringkat atau berdasarkan peringkatnya. Contoh, ingin menilai pegawai misalnya nama A, Departemen Marketing atau Departemen Keuangan, tanggal penilaian kapan, nama penilai misalnya siapa. Nah, dikasihkan peringkat. Peringkat 1 artinya kurang, peringkat 2 artinya cukup, peringkat 3 sedang, 4 baik, dan 5 amat baik. Nah, pada saat melakukan penilaian dengan menggunakan metode rating scale, maka tim penilai akan menilai dengan memberikan peringkat. Karyawan A itu jika dilihat dari inisiatifnya, ratingnya berapa? Misalnya rating 3. Dari segi kehadiran misalnya berapa? Karena dia hadir terus, tidak pernah izin, berarti ratingnya dari segi kehadiran ratingnya hadir terus, nggak pernah izin. Rating Punya 10, Bu. 5, Bu. Nah, tergantung itu, Bu. Amat baik. Amat baik. 10 itu apa? Jelek Amat banget, baik. jelek, kurang jelek, agak jelek, sedang jelek. Cukup jelek, Bu. Ya Semua kalau
Kalau 10 ya amazing, Bu. Amazing banget, kurang amazing, sedang amazing gitu. Jadi 5 aja ya. Iya. Kalau misalnya mau menilai 5 aja lah ya. 10 susah tar. Nah, itu salah satu contoh metode rating skill. Jadi dengan memberikan peringkat masing-masing aspek yang ingin dinilai. Metode yang kedua, berbeda dengan rating skill, metode yang kedua yaitu menggunakan sistem checklist. Checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian tim penilai memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melaksanakannya atau belum. Contoh, misalnya ini ada contoh card untuk menggunakan checklist. Di sini diberikan nama karyawan, departemennya, tanggal penilaian, nama penilaian. Pelaksanaan ini bisa diisi checklist apabila karyawan tersebut sudah memenuhi unjuk kerja yang dipersyaratkan. Contoh, karyawan tersebut bersedia bekerja lembur. Bobotnya 6,5 di checklist kalau dia mau lembur. Kalau bersedia membantu pegawai lain ternyata nggak dilakukan, berarti di checklist atau enggak? Tidak, Bu. Ya, berarti Tidak. pengurangan bobot 4,3. Semakin banyak unjuk kerja yang dilaksanakan dan semakin banyak bobot yang dicapai, maka kinerja karyawan tersebut semakin Baik. baik. Gampang aja kok. Rating scale, checklist. Nah, yang ketiga, pakai metode peristiwa kritis. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang menilai atau mengevaluasi kinerja karyawannya itu dari peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan. Kritis itu apa sih? Kritis itu sekarat, Bu. Kondisi paling jelek, Bu. Tuh lah, kalau pertanyaannya cuman kritis apa kan ya sesuai Ya asumsi. boleh. Tapi Ya kalau boleh. berdasarkan metode awal pembahasan bahwasanya kan hal yang sangat urgent. Urgent. Boleh Yang apa aja yang terlintas? sangat- Kritis, parah, tingkat keparahan. Nah, kalau pakai metode kritis itu, metode peristiwa kritis itu adalah menggunakan catatan dari karyawan tersebut dilihat dari tingkat keparahan. Kalau buruk ya buruk banget, kalau baik ya baik banget. Contoh menggunakan metode peristiwa kritis. Misalnya si A dalam kesehariannya itu selalu hadir tepat waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tiba-tiba karena suatu hal, si A itu sering tidak hadir kerja, sering tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, berdasarkan metode peristiwa kritis itu dilihatlah, dinilai kinerjanya si A. Kenapa dalam kurun waktu tertentu pelaksanaan kinerjanya itu berbeda dengan biasanya? Inti dari metode peristiwa kritis itu berbeda dengan biasanya. Dilihat dari kebiasaan yang paling menonjol dari karyawan tersebut.